bersama Kadif Humas dan tim dari forensik hadir memenuhi undangan atau panggilan dari Komnas HAM. Oleh karena itu, saya untuk menjabarkan arahan Bapak Kapolri bahwa penyidikan ini harus transparan. Maka saya hadir di sini, saya antar tim kedokteran forensik kita, dan saya tidak ikut di sana. Biar yang menanyakan dari teman-teman dari Komnas HAM. Saya sedih betul, terus terang saja. Saya sedih. Brigadir J sudah di dalam kuburan, keluarganya menanggung beban ini secara berat. Sekarang masih mau diadili lagi, mau dituntut-tuntut lagi. Dan sekarang yang melakukan adalah Komnas HAM, lembaga yang kita perjuangkan dan kita dirikan untuk melindungi korban, bukan untuk melindungi polisi. Tapi tujuannya tentu saja untuk membongkar masalah ini seterang-terangnya sehingga hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya. Tidak pidana kan tidak mesti bergantung pada motif. Tapi kalau kaitan dengan motif memang baru pengakuan sepihak ya. Dan saya kira itu tidak fair kalau misalnya pengakuan sepihak ini kemudian dijadikan satu judgement ya, harus didalami dari sisi lain, termasuk dari bukti-bukti lain. Dari mana jalannya? Kan saya udah bilang dari awal ke Ketua Komnas HAM, you tidak pro justisia. Dan dia sendiri pada waktu yang lalu, kan Pak Karnit sendiri dengar, rekomendasi dia tidak pernah dilaksanakan oleh Kapolri, oleh polisi, terutama yang menyangkut kekerasan dan senjata. Sekarang dia kok tiba-tiba muncul seperti itu? Dari mana jalannya? Bahwa Komnas HAM tentu sangat berkepentingan dan punya kemauan untuk melakukan pendidikan sesuai dengan mandat undang-undang kami. Tentu kami akan lakukan secara mandiri. Peringatan Ketua Komnas HAM, duit Verdi Sambo bisa bayar semua pengacara, jaksa bisa keteteran. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengingatkan semua pihak yang menangani kasus pembunuhan Brigadir Joshua agar selalu waspada dan berhati-hati. Peringatan Ketua Komnas HAM soal kasus Verdi Sambo itu diunggah akun Instagram @kabarnegeri pada Sabtu 3 September 2022. Taufan Damanik mengingatkan bahwa dari semua tersangka, hanya Barada Eliezer saja yang tidak di bawah pengaruh Verdi Sambo. Meski sudah menjadi tersangka sekalipun, Sambo disebut Taufan masih memiliki pengaruh sangat besar. Barada Eliezer sudah mengaku motif pembunuhan Brigadir Joshua yang sebenarnya terbongkar di LPSK. Taufan pun mengungkap semua tersangka bisa mempengaruhi jalannya proses pengadilan. Taufan juga menyebut bahwa Verdi Sambo bukan saja memiliki pengaruh dan kekuasaan yang cukup besar. Pengakuan Verdi Sambo, Putri Candrawati dibanting dan diperkosa Brigadir Joshua di Magelang, melainkan juga memiliki modal besar alias uang. Uang cukup besar yang dimiliki Sambo itu bahkan disebutnya bisa dipakai untuk membayar pengacara top, di mana untuk membelanya di pengadilan. Akun TikTok Barada Eliezer bongkar motif pembunuhan Brigadir Joshua gegara kebakaran Kejagung. Karena itu, ia mengaku sudah berkali-kali mengingatkan penyidik yang menangani kasus Verdi Sambo. Gawat, keterangan pacar Brigadir J justru perkuat kesaksian pelecehan seksual terhadap Putri Candrawati. Komnas HAM minta Polri mendalami kalau perlu pakai lie detector. Komnas HAM membuat pernyataan mengejutkan. Dilansir dari Kompas TV, Komnas HAM menyatakan bahwa istri Verdi Sambo Putri Candrawati diduga kuat mengalami pelecehan seksual oleh Brigadir J di Magelang. Komnas HAM kemudian menyinggung soal keterangan dari pacar Brigadir J, Vera Simanjuntak. Menurut Komnas HAM, keterangan Vera Simanjuntak yang menyebut Brigadir J mendapatkan ancaman justru bisa memperkuat kesaksian pelecehan seksual terhadap Putri Candrawati. Dilansir dari Kompas.com, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik awalnya memaparkan rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J yang telah dilakukan. Pada tanggal 4 Juli 2022, Brigadir J disebut membopong Putri saat berada di rumah Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian pada 7 Juli 2022 malam, pembantu Sambo yang bernama Susi duduk di lantai, sementara Putri sedang menangis. Taufan menjelaskan, Putri melaporkan kejadian kekerasan seksual yang dialami kepada Sambo. Kesaksian itu pun dimasukkan ke dalam berita acara pemeriksaan. Selanjutnya, Taufan berandai kasus pembunuhan Brigadir J itu sudah berada di tahap persidangan. Dia yakin hakim dan jaksa pasti akan menanyakan alasan Sambo membunuh Brigadir J. Setelah itu, Putri, Bribka Riki Rizal hingga Kuatmaruf pasti akan dimintai kesaksiannya pula oleh hakim. Kemudian, Taufan menyinggung keterangan dari Vera Simanjuntak yang merupakan pacar Brigadir J. Diketahui, Vera pernah mengungkapkan bahwa dirinya dan Brigadir J sempat video call sehari sebelum peristiwa pembunuhan. Saat itu, Brigadir J menangis karena mendapat ancaman pembunuhan dari Kuatmaruf. Dalam rekonstruksi, Brigadir J diancam karena diduga melecehkan Putri Candrawati. Untuk itu, kata Taufan, Komnas HAM meminta agar dugaan pelecehan seksual di Magelang itu
didalami oleh Polri secara ilmiah. Dia menyarankan polisi mendatangkan ahli-ahli tertentu untuk mendalami kebenaran dari keterangan para saksi dan tersangka tersebut. Usai didalami, maka baru ketahuan apakah isu pelecehan seksual terhadap Putri itu gugur atau tidak. Sebagai informasi, sebenarnya Putri sudah pernah mengaku bahwa dirinya dilecehkan Brigadir J di Duren 3 Jakarta Selatan. Hanya saja Polri menghentikan laporan Putri karena terbukti tidak ada pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J. Kini Putri dan para tersangka lainnya memberikan keterangan bahwa Putri dilecehkan Brigadir J di Magelang. Bakal unjuk rasa atas kenaikan harga BBM, kalangan buruh beri 3 solusi ke pemerintah. Kalangan buruh memberikan setidaknya 3 solusi terkait kenaikan harga bahan bakar minyak agar tepat sasaran sekaligus mengurangi kontraksi ekonomi masyarakat. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi yakni Pertalite dan Solar pada Sabtu pukul 14.30 WIB. Jokowi mengatakan kenaikan harga itu terkait dengan peningkatan subsidi dari APBN. Said menjelaskan kendaraan yang boleh menggunakan BBM bersubsidi, salah satunya mobil pribadi keluaran 2005 ke bawah. Menurut Said, mayoritas pemilik mobil keluaran tahun 2005 ke bawah merupakan kalangan berpenghasilan menengah ke bawah, sedangkan pemilik mobil keluaran terbaru dianggap mampu membeli BBM. Solusi kedua, Said berharap pemerintah secara transparan menunjukkan biaya produksi BBM sehingga masyarakat bisa memprediksi kenaikan harga BBM sesuai pendapatan mereka. Solusi kedua, Said berharap pemerintah secara transparan menunjukkan biaya produksi BBM sehingga masyarakat bisa memprediksi kenaikan harga BBM sesuai pendapatan mereka. Lebih lanjut, Said berharap pemerintah bisa menaikkan upah layak bagi pekerja terlebih dahulu agar masyarakat tak keberatan dengan keputusan kenaikan BBM. Tak hanya itu, Said berharap pemerintah bisa menyiapkan energi alternatif lain sebagai pengganti BBM dengan harga terjangkau. Sementara itu, berdasarkan keterangan tertulis dari Said Iqbal, Partai Buruh bersama Organisasi Serikat Buruh akan berunjuk rasa terkait kenaikan harga BBM pada Selasa 6 September 2022 depan. Aksi unjuk rasa ini akan dipusatkan di DPR RI untuk meminta pimpinan DPR RI berdiskusi dengan Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan perekonomian. Pemerintah menyesuaikan harga BBM subsidi Pertalite menjadi Rp10.000 per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter mulai Sabtu pukul 14.30 WIB. Menteri SDM Arifin Tasrif mengatakan pemerintah juga menyesuaikan harga BBM subsidi untuk solar dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Kemudian untuk BBM non subsidi, pemerintah menyesuaikan harga pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.000 per liter.